Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruth Indra Pak Farhan dengan NIM 724314-2032. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi pendidikan akuntansi Stampu 2024. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari atau bahasa Indonesia memiliki perjalanan yang panjang atau sejarah yang panjang sebelum diakuinya sebagai bahasa resmi kita. Awalnya bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pergaulan antar wilayah. Karena bahasa Melayu dianggap sederhana dan mudah dipahami, bahasa ini sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti berdagang, kerajaan, dan penyebaran budaya. Contohnya itu di zaman Sriwijaya dan Majapahit, bahasa ini sudah digunakan sebagai bahasa perantara antar suku. Jadi bahasa ini memiliki peran yang besar dalam menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara. Namun ketika para tokoh sedang merumuskan bahasa persatuan, sempat muncul pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa daerah sebaiknya digunakan sebagai bahasa resmi, contohnya itu bahasa Jawa, yang dimana jumlah penuturnya lebih banyak dan sastranya lebih kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa Melayu ini terlalu sederhana, bahkan ada kekhawatiran bahwa bahasa daerah akan tersisihkan jika bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi kita. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, para pemuda berikrar berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Nama Indonesia di sini bukan hanya sekedar nama saja, tetapi memiliki makna yang penting. Jika tetap digunakan nama bahasa Melayu, kesannya hanya berfokus pada satu suku saja. Dengan nama baru, bahasa Indonesia digunakan sebagai simbol identitas milik negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nama ini juga sejalan dengan semangat nasionalisme, yaitu satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Kemudian pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan menggunakan bahasa Indonesia. Dari situ kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat sebagai bahasa resmi kita. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang pesat dipakai dalam pendidikan, pemerintahan, media, karya sastra, dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia juga sudah dipelajari di berbagai negara seperti Australia dan Jepang. Ini bukti bahwa bahasa kita punya pengaruh besar di dunia internasional. Jadi singkatnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu, tapi sempat diperdebatkan dari perdebatan yang panjang, kemudian bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara kita hingga saat ini sebagai simbol negara Indonesia. Sedikit penjelasan saya tentang sejarah bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.